Shalom dan selamat pagi buat anak-anak teacher yang ada di rumah. Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan ingat selalu untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata pelajaran tematik. Dan saat ini kita masuk di tema yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk pembelajaran 3 dan 4, subtema yang pertama. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang menyusun kata acak menjadi kalimat yang benar. Oke, di sini ada beberapa cara untuk menyusun kata acak menjadi kalimat yang benar. Yang pertama adalah perhatikan kata demi kata ya. Jadi sebelum menyusun kita harus memperhatikan kata yang diacak. Yang kedua, carilah subjeknya. Apa itu subjek? Subjek ini adalah pelaku di dalam kalimat. Yang ketiga, setelah itu carilah predikatnya. Predikatnya biasanya berbentuk kata kerja. Yang keempat, kemudian carilah objeknya. Objek di sini artinya kata benda yang dibicarakan terhadap subjek ataupun pelakunya tadi. Yang kelima, setelah disusun kalimat tersebut harus bermakna dan logis. Harus bermakna artinya di sana mempunyai arti. Ya, kita langsung aja ke contoh yang pertama. Di sana ada 3 kata. Ada kata cinta, ada kata bunga, dan ada kata menanam. Kita mau menyusun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat yang benar. Yang pertama tadi perhatikan kata demi kata. Tadi kita sudah memperhatikan ada 3 kata. Ada kata cinta, bunga, dan menanam. Yang berikutnya carilah subjeknya. Oke, tadi Bapak bilang subjeknya itu artinya pelaku. Berarti pelaku dari yang ketiga ini, kata acak ini adalah Sinta ya. Berarti kata pertama sudah dapat yaitu Sinta. Setelah itu carilah predikatnya. Predikatnya tadi Bapak bilang biasanya berbentuk kata kerja. Kata kerja antara bunga dengan menanam adalah menanam ya. Berarti kata kedua adalah menanam. Berarti Sinta menanam. Oke, yang keempat tadi langkahnya adalah carilah objeknya. Oke, objek di sini adalah otomatis bunga ya. Maka kata-kata yang acak ini ya, ketiga kata yang acak ini bisa disusun menjadi kalimat yang benar, yaitu Sinta menanam bunga ya. Seperti itu. Yang kedua, oke, sama saja dengan yang pertama tadi. Bedanya di sini ada 4 kata. Ada kata bayu, ada kata makan, ada kata sedang, dan ada kata buah ya. Oke, kita lihat subjeknya yang mana. Subjeknya adalah bayu ya. Oke, kita lihat predikatnya ya. Oke, sebelum predikat ada di sana kata pembantu. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris dikatakan to be ya. Sebelum predikat ada kata sedang. Oke, berarti bayu sedang makan. Makan inilah predikatnya ya, sedang makan. Oke, objeknya di sini adalah buah. Maka bisa kita ubah menjadi kalimat yang benar, yaitu bayu sedang makan buah. Ya, seperti itu cara untuk menyusun kata acak menjadi kalimat yang benar. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang pola irama ya. Oke, apa itu pola irama? Pola irama adalah pengulangan bunyi secara terus-menerus dan teratur dalam sebuah musik ya. Oke, yang di sana ada 2 jenis pola irama, yaitu pola irama rata dan pola irama tidak rata ya. Pola irama rata dan pola irama tidak rata. Apa itu pola irama rata? Yaitu pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam sebuah ataupun dalam setiap ketukan. Contohnya adalah lagu Ampar-Ampar Pisang. Mungkin anak teacher sudah tahu menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Itu adalah contoh pola irama rata ya. Yang kedua adalah pola irama tidak rata. Artinya pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Contohnya adalah lagu Bagimu Negeri ya. Ini juga mungkin anak teacher sudah sering mendengarnya, apalagi ketika kita upacara bendera ya. Oke, berikutnya kita akan belajar
yaitu menentukan nilai tempat pada bilangan ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan yang terdiri dari 4 bilangan ya. Oke, perhatikan di sana, setiap bilangan disusun oleh beberapa angka. Setiap angka mempunyai nilai tempat yang berbeda. Nilai tempat merupakan nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu bilangan. Ya, perhatikan di sana pada bilangan 8417. Kita mau lihat di sana mana ribuan, mana ratusan dan puluhan dan satuan ya. Angka 8 menempati ribuan ya. Angka 4 menempati ratusan, angka 1 menempati puluhan, angka 7 menempati satuan. Ya, seperti itu untuk menentukan nilai tempatnya ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang membandingkan bilangan 4 angka. Oke, sekarang kita membandingkan mana yang lebih besar dari dua bilangan yang sudah disediakan ya. Di sini misalkan di sini, perhatikan di sini 2576 itu bilangan pertama. Di sini 2536. Kita mau melihat mana yang lebih besar ya. Caranya adalah kita bandingkan, yang pertama adalah ribuannya. Ribuan di sini adalah 2. Di sini adalah 2 ya. Di sini 2, di sini 2. Maka ribuannya sama ya. Ribuan ada keterangan di sini buat ribuan sama. Untuk ratusan kita lihat di sini di bilangan pertama 5, di sini juga 5. Maka ratusannya juga sama. Oke, kita perhatikan di sini di bilangan pertama puluhannya yaitu 7. Di sini 3 ya. Oke, kita perhatikan puluhannya ternyata berbeda ya. Di sini 7, di sini 3. Oke, setelah itu kita lihat satuannya. Satuannya di sini adalah 6, di sini 6. Satuannya sama. Berarti yang hanya berbeda adalah puluhannya. Oke, kita akan membedakan yang berbeda ya. Oke, perhatikan di sana ya, puluhannya di sana 7 yang bilangan pertama, yang kedua adalah 3. Mana yang lebih besar? Yang bilangan pertama. Maka di sini buat 2576 lebih besar dari 2536. Maka ini bilangan yang ini lebih besar dari bilangan yang kedua ini. Ya, seperti itu untuk menentukan ataupun membandingkan bilangan 4 angka ya. Jadi kita hanya perlu melihat nilai tempat yang berbeda ya, nilai tempat yang berbeda pertama. Jadi kalau di sini puluhannya berbeda, itu aja kita bandingkan ya, tanpa melihat satuannya ya. Kalau puluhannya berbeda, berarti satuannya nggak perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena yang dilihat untuk membandingkan bilangan tersebut adalah nilai tempat yang pertama berbeda ya. Nanti kalau misalnya ribuannya berbeda, berarti ribuannya aja dibandingkan, nggak usah yang lain dibandingkan ya kalau beda. Tapi kalau sama, kita lihat ratusannya lagi, kita lihat puluhannya. Kalau tetap sama, kita lihat satuannya. Seperti itu cara untuk membandingkan ya. Oke, kita lanjutkan. Mengurutkan bilangan 4 angka ya. Ini kemarin kita sudah belajar ya. Di sini ada Bapak hanya mengulangi ya. Contohnya satu lagi Bapak buat. Di sini ada 3500, 3600, 3300, 3400 dan 3700. Ya, kalau kita lihat sekilas di sini hanya angka ratusannya yang berbeda ya. Di sini angka ratusannya 5, di sini 6, angka ratusannya di sini angka ratusannya 3, angka ratusannya 4 dan di sini angka ratusannya 7. Oke, kalau dilihat urutan dari yang terbesar, berarti kita lihat yang terbesar ratusannya ya, karena ribuannya semuanya sama ya. Ratusannya ini yang pertama 3700, yang kedua yang mana 3600, ketiga 3500, keempat 3400 dan yang kelima 3300 ya. Kalau untuk urutan dari yang terkecil, berarti yang terkecil dulu, berarti 3300, 3400, 3500, 3600 dan 3700 ya. Seperti itu mengurutkan bilangan 4 angka. Oke, kita lanjut. Ayo bandingkan 2 dari bilangan berikut ya.
Setelah itu urutkan semua bilangan dari yang terkecil ya. Kalau kita lihat di sini 1112, 1120, 1122 dan 1021 ya. Nanti boleh anak-anak teacher membandingkan sendiri ya, dan mengurutkan ya dari bilangan yang terkecil ya. Dan Bapak harap anak-anak teacher sudah tahu ya. Oke, langsung kita lanjut ke materi berikutnya. Operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan ya. Oke, kita akan menjumlahkan bilangan 4 angka ya. Yang pertama kita lihat dulu, di sana ada keterangannya. Ingat kembali penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan nilai tempat bilangannya. Oke. Yang kedua, bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar ya. Artinya di sana diletakkan sejajar ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Oke, kita lanjut. Oke, contohnya di sana kita mau menjumlahkan 1205 dengan 2143 ya. 1205 ditambah 2143 ya. Oke, kita buat dalam cara bersusun pendek ya. Kita lihat di sini ya operasinya ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan ya. Oke, setelah sudah sama tempatnya, maka kita tambahkan 5 tambah 3 sama dengan 8 ya. Ini ada dibuat di sini. Di sini juga bisa kita lihat ya, puluhan dengan puluhan kita namakan ya. 0 ditambah 4 sama dengan 4 ya. Jangan dibilang 0 tambah 4 ya, tapi 0 ya. Angka 0 itu tidak ada ya, tapi yang ada adalah angka 0 ya. Oke, di sana kita selanjutnya akan menjumlahkan ratusan dengan ratusan. 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Setelah itu ribuan. Di sini 1, di sini 2. 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. Di sini ada keterangannya ya. Oke, jadi kesimpulannya 1205 ditambah 2143 sama dengan 3348. Ini mungkin sudah sangat gampang, sudah pernah anak-anak teacher belajar menjumlahkan operasi di dalam cara bersusun pendek ya. Oke, setelah itu kita lanjut ya. Yang terakhir untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang olahraga yang membantu pertumbuhan ya. Di sini ada 3 ya kegiatan olahraga yang dapat membantu pertumbuhan. Yang pertama adalah bersepeda ya. Jadi mungkin anak-anak teacher di sini ada yang punya sepeda ya. Itu adalah salah satu olahraga yang bermanfaat ya, bermanfaat. Tapi kalau bersepeda Bapak anjurkan jangan di siang hari ya, jangan di siang hari ya. Kalau lebih bagusnya adalah di sore hari ya. Jadi itu sangat baik dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak-anak teacher ya. Oke, yang kedua adalah sepak bola ya. Mungkin anak teacher juga, apalagi yang laki-laki ya, laki-laki pasti ada yang hobinya main sepak bola ya, main sepak bola. Itu juga adalah salah satu kegiatan yang dapat membantu pertumbuhan. Itu sangat bagus ya, tapi artinya jangan sampai berlebihan ya. Jangan sampai misalnya main sepak bola sampai luka. Jadi harus tetap menjaga keselamatan ya. Dan yang ketiga adalah bergelantung ya. Mungkin ini ada di taman bermain ya. Ini juga bisa membantu pertumbuhan, terutama untuk menambah tinggi badan ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak harap semuanya boleh mengerti untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.